Itulah mengapa para ulama, para alim ulama mengingatkan para zu'ama, penguasa, untuk membangun masjid. Karena ketika ruh sudah berpindah ke alam barzakh, barzakh artinya pemisah, dia tidak disebut dengan dunia karena orangnya sudah mati meninggalkan dunia. Dia tidak disebut dengan akhirat karena alam masih terkembang, dunia belum kiamat. Pemisah antara dunia dengan akhirat, dia adalah alam barzakh. Mana bupati, gubernur dan wali kota, semuanya selesai dalam 2 periode, mati menghadap Allah. Tapi masjid yang pernah dia bangun dalam wilayah kekuasaannya, namanya tak dikenal, tak diingat orang, tapi pahala tetap mengalir ke liang lahat kuburnya. Ketika kekuasaan masih ada di ujung tangan, tanda tangan masih berlaku, tolonglah agama Allah, karena semuanya hanya sekedar mimpi belaka. An-nasu niyam, manusia ini semuanya tertidur. Falamma matu, ketika mereka mati, intabahu, barulah mereka tersadar, terbangun dari tidur yang panjang, lelap sampai mengigau. Ternyata hanya mimpi jadi orang kaya, mimpi menjadi penguasa, mimpi menjadi orang yang dipuja-puja. Ketika kematian datang, semuanya tinggal baju besar, kemewahan dan kemegahan, harta benda kendaraan. Sedetik setelah kematian, dia mulai dibagi-bagi, dipotong-potong, dicabik-cabik oleh ahli waris. Kalau anak sempat disekolahkan ke pondok pesantren tahfiz Quran, dia yang akan mengantar sampai ke liang lahat, dia yang akan mengiring ke pemakaman, dia yang turun ke bawah meletakkan ke liang lahat. Dia tempelkan hidung orang tuanya, karena begitu yang diajarkan menurut sunnah Rasulullah SAW. Setelah itu dia ke atas, dia bacakan talqin, dia kirimkan doa. Di tengah malam dia terjaga, menetes air matanya, berkata, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak tak sempat dididik karena kesibukan dunia, punya jabatan tidak sempat dipakai untuk menolong agama, harta dipergunakan untuk perkara yang sia-sia. Hidup sejenak, tapi resiko yang dirasakan khalidina fiha abada, kekal untuk selamanya. Orang-orang yang mati itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kalian inginkan hai orang mati? Apa kata mereka? Laula akhartani ila ajalin qarib, berikanlah kami tambahan ajal waktu supaya kami bisa hidup sekejap, sedetik, semenit ya Allah. Kalau kuberi kau hidup, kau mau apa? Fa as-saddaqa, aku mau bersedekah. Wa akum minas salihin, aku ingin beramal soleh. Dulu waktu disiakan, kalau masih sempat wudhu zuhur untuk sholat asar, karena sholat asar hampir saja waktu zuhur itu berakhir, masih lagi di ujung laknat Allah, tapi masih turun rahmat Allah. Tapi kalau sholat itu tinggal nyata tanpa ada beban karena dilakukan berkali-kali, la kafarata laha illa dzalik, tidak ada yang bisa menebus sholat kecuali sholat itu sendiri. Semua tinggal menjadi kesia-siaan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin, semua amal perbuatan yang sudah kau lakukan dulu kami datangkan, kau lihat, kau pandang di depan kelopak matamu. Faja'alna haba'an mansura, kami jadikan amal itu terbang seperti debu dihembus angin, tepung melayang di udara, tak bermakna, tak dapat menolong. Padahal orang-orang beriman melihat amal kebaikannya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tapi apa mau dikata, kata-kata tak lagi bermakna, penyesalan hanya tinggal derita yang dibawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pernah memaksa-maksakan diri untuk sholat duha agak 2 rakaat, kalau pernah memaksa-maksakan mata untuk tahajud, meneteskan air mata di tengah malam, kalau pernah memaksa-maksakan diri untuk menyisihkan uang belanja 1, 2, 3 sak semen, 1, 2, 3 meter pembebasan tanah, pembangunan masjid, kalau kau tidak hafal Quran, biayailah anak penghafal Quran. Kelak dia akan mengajar menjadi imam, mengalir juga setetes 2 tetes pahalanya. Ismasyita, hidup sesuka hatimu. Mau hidup dengan cara Fir'aun, silakan. Mau hidup dengan cara Qarun, silakan.
mau hidup dengan cara apapun, silakan. Fa innaka mayyit, karena sesungguhnya kau akan jadi mayat, kau akan menjadi bangkai, kau akan diperebutkan oleh cacing tanah, semuanya akan kembali menghadap Allah. Yang jahat mati, yang baik pun mati, semua orang siap mati, tapi tak banyak yang memikirkan apa yang akan dihadapi setelah kematian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.